Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di GOC Level 8. Di GOC Level 8 kita akan bahas geometri atau bentuk molekul ya. Oke. Sebelum kita pelajari lebih jauh bagaimana cara menentukan bentuk molekul atau meramalkan bentuk molekul. Oke. Mengapa kita harus mengetahui bentuk suatu molekul? Pertama, saya akan tunjukkan gambar ini nih. Di sini ada struktur Lewis dari NH3. Ini NH3 ya. Oke. NH3, struktur Lewis NH3 ini, semua struktur Lewis ini dikenal dengan ini penjabaran atau gambar dari bentuk molekul secara dua dimensi. Oke. Dua dimensi. Sedangkan bentuk molekul itu seperti ini, atau geometri molekul untuk NH3 itu seperti ini. Oke. Sangat jauh berbeda kan? Oke. Di gambar struktur Lewis seakan-akan ikatan N dan ketiga H ini, NH ini bentuknya seperti T, ya enggak? T kan? Oke. Tapi ternyata ya, kenyataannya adalah bentuknya tidak T seperti ini. Bentuknya tidak ada yang simetris lurus kayak gini. Oke. Bentuknya seperti yang gambar di bawah ini. Ini geometri molekul atau bentuk molekul itu 3 dimensi. Oke. Mengapa hal ini terjadi? Kalau diperhatikan ya, di NH3 punya PEB. Oke. Punya PEB. Nah, PEB ini mengakibatkan ikatan H dengan N, tiga ikatan ini itu tertekuk, jadi kedorong ke bawah. Karena ada PEB ya, jadi PEB ini tidak berikatan, tapi dia tolakannya itu sangat besar sekali. Oke. Nah, buat apa kita mengetahui si NH3 itu bentuknya itu tidak simetris, tidak datar gitu kan ya, itu melengkung ke bawah kayak gitu ya? Buat apa gitu kan ya? Mari kita bandingkan dengan struktur Lewis BF3. Oke, secara struktur Lewis ini kan dua dimensi ya, BF3 ya. BF3 ini secara struktur Lewis itu, coba perhatikan, secara struktur Lewis sama ya enggak? Bentuknya kayak T struktur Lewis. Tapi jika kita bandingkan bentuk molekulnya dengan struktur Lewis itu jauh berbeda. Oke. Ini itu datar, planar gitu kan ya, tidak melengkung gitu. Ini kan melengkung ke bawah kan, karena NH3 kan. Oke. Nah, kalau si BF3 itu datar atau planar. Oke. Kenapa hal ini terjadi? Ini terjadi karena si BF3 tidak punya PEB. Ingat, kalau kita perhatikan satu PEB saja itu bisa mempengaruhi bentuk molekul suatu senyawa. Ya. Dan sangat jauh berbeda. Hal ini mengakibatkan perbedaan sifat dari molekul itu sendiri. Oke. Sini ada tadi NH3, di sini kan dia punya PEB. PEB yang sangat cuma satu sih, tapi dia sangat, tolakannya itu sangat kuat sekali sehingga membuat ikatan antar H atau H dengan N ini ya, ini N ya, ikatan H dengan N ini tertekuk ke bawah kayak gitu. Ini juga menandakan nih, ini kan ya, apa yang akan dipengaruhi oleh bentuk molekul. Pertama kita akan mengetahui cara dia bereaksi.
bereaksi. Nanti kalau dia ketemu senyawa lain atau direaksi dengan senyawa akan seperti apa, terus kerapatannya atau titik didihnya, nanti kerapatan ya ini, kepolarannya, dan turunan sifat-sifat yang lain, atau dia itu sifatnya asam atau basa gitu kan ya. Nah itu bisa kita ketahui. Oke. Nah selanjutnya kita akan meramalkan bentuk molekul. Bentuk molekul ini bisa kita tentukan atau ramalkan dengan menggunakan pendekatan model PSEPR. Kalau dalam bahasa kepanjangan itu, dia dalam bahasa Inggris itu valence shell electron pair repulsion ya, atau dalam bahasa Indonesia tolakan pasangan elektron kulit valensi. Nah, sudah jelas ya, yang kita fokuskan adalah kulit valensi atau di kulit terluar. Siapa yang kita perhatikan? Pasangan elektronnya ya. Untuk meramalkan bentuk molekul, data yang kita perlukan itu yang pertama, kita harus tahu struktur Lewisnya. Artinya, kalian harus menguasai cara menentukan struktur Lewis. Oke, wajib berarti ya. Kalian harus tahu cara menentukan struktur Lewis. Yang kedua, kita harus tahu domain pasangan elektron. Oke, apa itu domain pasangan elektron? Di kulit valensi atau kulit terakhir ada berapa pasangan elektron? Kayak gitu ya. Oke, kalau misalkan di kulit terakhirnya di valensinya itu ada 8, berarti ada 4 domain. Kayak gitu. Oke, paham maksudnya? Oke. Kalau misalkan ada 10, berarti 5 domain. Kayak gitu ya. Nah, pasangan ya. Nah, pasangan ini dibagi menjadi 2. Ada domain ikatan atau sering kita sebut PEI. Oke. Ada domain non ikatan, kita sebut PEB. Dengan catatan PEI dan PEB-nya itu ya, kita tentukan hanya di atom pusat. Oke. Ingat atom pusat ya, hanya di atom pusat. Oke. Setelah kita tahu PEI dan PEB-nya yang di atom pusat berapa, kita cek tabel bentuk molekul, barulah kita tentukan ya mana data yang cocok untuk bentuk molekul yang telah kita tentukan, PEB dan PEI-nya. Oke, lanjut. Oke, nah kan struktur Lewis sudah saya jelaskan tuh kemarin, nanti kita bahas lagi juga untuk melancarkan. Di sini saya akan jelaskan cara menentukan domain pasangan elektron. Yang harus kalian perhatikan tadi, yang pertama itu kita tentukan hanya di atom pusat. Oke, hanya di atom pusat. Yang kedua, ikatan rangkap 1 dan 2, 2 dan 3 maksud saya. Oke. Itu dianggap 1. Dihitung 1 PEI ya. Dihitung 1 PEI. Oke. Maksudnya seperti apa? Saya akan jelaskan ya. Misal saya punya molekul CO2. Kita ingin tahu bentuk molekul atau kita akan meramalkan bentuk molekul CO2. Oke. Pertama kita bikin struktur Lewisnya dulu. C itu kan dia elektron valensinya 4. Sedangkan O itu kan satunya 6 karena dia 2 dikali 2. Oke. Berarti ini 4 tambah 12 totalnya 16. Kalau kita gambarkan, masih ingat gak cara menentukan struktur Lewis? Oke.
tulis dulu atom pusatnya, terus ada dikelilingi 2O. Oke, pertama apa yang kita lakukan? Buat ikatan tunggal masing-masing satu dulu antar O dan C. Oke, ikatan tunggal dulu. Oke, sudah berapa kepake elektron valensi yang di bentuk molekul di CO2 ini? Ada satu tunggal itu bernilai 2 elektron, berarti 1 2 berarti 4 elektron. Oh, 4. Oke, berarti sisanya 12. Mari kita bagikan. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12. Kita cek atom pusatnya. Apakah dia sudah oktet atau belum? Kalian sering lupa nih. Yang hal terpenting, cek oktet tidaknya. Oke. Tidaknya. Nah, jangan langsung kalian tulis aja ikatan rangkap 2, langsung ikatan rangkap 2. Tidak seperti itu. Kalian cek dulu oktet atau tidaknya. Kalau dia sudah oktet, tidak perlu dikasih ikatan rangkap 2. Oke. Kalau dia belum oktet, baru kita ubah jadi rangkap 2 ikatan tunggalnya ya. Oke. Kita cek keoktetan si C. Si C ini kan sudah mengikat 2O kan dengan ikatan tunggal. Berarti di sini 2 elektron ya. Di sini juga 2 elektron. Nah, berarti totalnya 4, belum oktet. Nah, karena belum oktet, baru kita boleh merubah PeB yang di O ini menjadi rangkap 2. Oke, berarti kan rangkap 2 ini kan totalnya 4 elektron ditambah 2 elektron di sini. 2 elektron berarti 6. Apakah sudah oktet? Belum. Ingat oktet itu 8. Berarti satu pasang PeB yang di sebelah kiri punya O itu, nah kita ubah juga jadi rangkap 2. Oke, akhirnya dia oktet. Jadi si C itu seperti ini. Oke, struktur Lewisnya. Oke, CO2. Oke, nah baru kita tentukan kalau sudah benar struktur Lewisnya, ada berapa Pi di CO2, ada berapa PeB di CO2. Oke. Nah, cara menentukannya, ingat, kita menentukan hanya di atom pusat. Oke, berarti kita cek yang C-nya doang. Terus ikatan rangkap 2 dan 3 dihitung 1 Pi. Oke, jadi meskipun dia ikatan rangkap 2 kayak gini, kita hitung Pi-nya cuma 1. Oke, jadi tidak 2. Oke, berarti ada berapa Pi? 1 ya, ini 2. Oh, berarti Pi-nya ada 2. Oke, karena dia memiliki 2 ikatan rangkap 2. Oke. PeB-nya, C punya PeB enggak? C tidak punya PeB. Artinya PeB-nya 0. Kayak gitu. Oh, berarti domain totalnya ini ya, domainnya itu dia masuk di domain totalnya, berarti 2 tambah 0 2. Oke, domainnya 2. Oke, mari kita cek. Nah, di sini ada domain elektronnya 2. Oh, cuma ada 1 2. Nah, PI-nya 2, PeB-nya 0. Benar kan? PI-nya 2, PeB-nya 0. Oh, berarti dia tipenya X2 dan bentuk molekulnya itu linear. Oh, ini dia itu AX2, bentuknya linear. Nah, inilah cara menentukan bentuk molekul. Oke. Kita lanjut ya. Nah, saya punya beberapa contoh lagi nih. Oke. Oh, ini sorry ya, error. Ini CH2O kan.
Oke, ini bener kan, CH2O, CH2O kan. Oke, CH2O. Oke, pertama yuk kita ramalkan bentuk molekul dia ya. Pertama kita gambar struktur Lewisnya. Ini CH2O ya, berarti C itu dia punya 4 elektron valensi, H nya itu 1 dikali 2, O nya itu 1, 6. Berarti ini berapa? 4 tambah 2 tambah 6 kan ya. Berapa ini? 12. Oke. Siapa atom pusatnya? Si C. Oke, kita gambarkan atom pusatnya C. Berikatan dengan H 2, oke, dan O 1. Oke. Terus apa yang kita lakukan? Buat ikatan tunggal dulu masing-masing 1 ya. Oke. Ikatan tunggal. Oke. Berapa yang sudah kita buat ikatan tunggal? 3. Berarti berapa elektron yang sudah terpakai? Masing-masing satu tunggal itu 2 elektron, berarti totalnya 6. Oke, kurangi 6, berarti sisa 6. Oke, milik siapa 6? Ingat H itu duplet, berarti nggak mungkin punya PEB. Oh, berarti punya O dulu. Oke, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Pertanyaannya, si atom pusat C ini sudah oktet belum? Satu ikatan tunggal bernilai 2 elektron. 1, 2, 2, 2, 6. Sudah oktet? Belum. Berarti si PEB yang di O kita ubah jadi ikatan rangkap 2. Kayak gitu. Ya. Oke, sekarang di sini 4 nilainya, ini 2, 6, ini 2, 8. Oke, di sini sudah oktet. Oke. Setelah kita punya struktur Lewis yang betul, yang benar, kita tentukan ada berapa PEI. Di sini ada berapa PEB-nya. Oke? Oke, ingat tadi apa? Di atom pusat saja yang kita tentukan. Oke? Jadi PEB yang di O ini kita abaikan. Oke, lanjut. Nah, PEI-nya berarti ada berapa? 1, 2, 3. Meskipun dia ikatan rangkap 2, dihitung 1. Oh, berarti PEI-nya ada 3. Oke. Apakah si C punya PEB? Oh, tidak punya PEB. Oke, berarti dia 0. Kita cari, kalau sudah tahu kita punya data ini, kita langsung cek tabel yang tadi. Kita cek PI-nya 3, PEB-nya 0. Oh, bentar, ini berarti domain totalnya itu berapa? Domainnya itu 3 tambah 0. 3. Oke. Lanjut ya. Nah, domainnya 3. Ini 3 tambah 0. Oh, ini berarti PI-nya 3, PEB-nya 0. Oke. Berarti yang ini kan? Oke, yang ini kan? Yaitu AX3 dan bentuk molekulnya trigonal planar. Oh, berarti si CH2 ini tipenya itu AX3, bentuk molekulnya trigonal planar. Oke, semoga paham ya. Nah, kalau kita gambarkan 3 dimensinya itu akan seperti ini. Nah, ini ya, trigonal planar. Ini O, si yang merah ini tuh O, ini H, ya, yang ini tuh H, yang tengah itu atom pusatnya itu C. Oke, ini CH2O seperti ini. Oke. Lanjut. Oke, ini tadi error ya. Ini tuh H2O ya. H2O. Oke. H2O bagaimana cara menentukan struktur Lewisnya? Oke, langsung aja. H-nya ada 2, 1 kali 2 gitu kan ya.
total 2, O-nya itu 6. Oke, berarti totalnya 8. Oke, siapa yang jadi atom pusat? Sudah jelas sih, O dikelilingi oleh H. Oke. Oke, apa yang kita lakukan? Bikin ikatan tunggal dulu, ikatan tunggal gitu. Sudah berapa elektron yang kita pakai? 2 ikatan tunggal berarti 4 elektron. Berarti sisanya 4 ya. Kita simpen di O. 1 2 3 4. Kita cek si O nya sudah oktet atau belum. Ini O punya 4 PeB ditambah 2 elektron ikatan tunggal yang sebelah kiri dan 2 elektron ikatan tunggal di sebelah kanan. Berarti totalnya 8. Ini sudah oktet. Nah, kalau sudah oktet ini kalian tidak perlu jadikan si PeB ini jadikan rangkap 2, nggak perlu. Kalau sudah oktet sudah selesai kayak gitu. Ini yang benar kayak gitu ya. Kemarin banyak yang salah di sananya yang mengerjakan struktur Lewis ya. Oke, selanjutnya ada berapa PeI di H2O? Ingat, yang dilihat itu yang atom pusat. PeI-nya itu ada 1, 2. Oh, berarti ada 2 PeI. Ada berapa PeB di atom pusat? PeB-nya ada 2. 1, 2. Oh, PeB-nya ada 2. Total domainnya itu ada berapa? Domain ini kan. Nah, kita sudah tahu ini kan ya. Kita sudah tahu kan. Total domainnya itu berarti 2 tambah 2. Nah, PeI tambah PeB. Berarti totalnya 4. Berarti si H2O ini bentuk molekulnya berdomain 4. Kita cek. Domain 4 berarti yang ini kan. Oke. Komposisinya 2 PeI dan 2 PeB. 2 PeI ini dan 2 PeB. Oh, tipenya X2E2. Bentuk molekulnya bentuk V. Oh, dia itu tipenya itu AX2E2. Oke. Berarti X itu PeI-nya. Berarti E itu PeB-nya di sini ya. Bentuk molekulnya. Tadi apa bentuk molekulnya? Bentuk V. Oke. Bentuk V. Kenapa dikatakan bentuk V? Oke, sedangkan secara struktur Lewis kita gambar tadi nggak bentuk V kok, gitu kan ya. Kalau kita lihat, nah ternyata secara 3 dimensi, nah ini adalah bentuk molekul dari H2O. Dia bentuknya V. Ya, V ini ya. Kayak gitu. Kenapa hal ini bisa terjadi? Hal ini diakibatkan karena ada tolakan antar PeB. Jadi PeB ini saling tolak menolak. Nah, di sini tuh PeB saling tolak menolak sehingga ikatan H dengan O itu tertekuk. Nah, kalian bisa nggak bayangin? Ini tuh ada istilahnya itu PeB-nya itu jadi tertekuk kayak gitu ya. Menekuk si ikatan H dengan O kayak gitu. Oke. Sehingga dia bentuknya V. Bentuk V ini H2O ya. Kayak gitu. Oke, lanjut. Nah, saya punya bentuk molekul ClF3 sekarang ya. ClF3. Yuk, kita gambar yuk. Nih, ClF3, Cl itu punya 7 elektron valensi, F itu satunya 7 kali 3 berarti 21, ini 7 kayak gitu kan ya. Oke. Berarti totalnya berapa? 28. Oke. Siapa yang jadi atom pusat? Sudah jelas si Cl. Oke. Si Cl-nya jadi atom pusat. Nah, mengikat 3 atom F. Oke. Mengikat 3 atom F. Apa yang harus kita lakukan? Pertama, bikin ikatan tunggal. Oke. Ikatan tunggal. Oke. Sudah ikatan tunggal? Oke. Selanjutnya, sudah kepake berapa ini?
kepake 1, 2, 3 ikatan tunggal dikali, kan masing-masing satu ikatan tunggal 2 elektron kan, kali 2 berarti 6, sudah kepake 6, berarti sisa 22, ya enggak? Ya dong. Oke. Nah, 22 ini kita bagikan ke masing-masing ini ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Nah, ini baru 18 nih kita sebarkan. Jadi tinggal sisa 4 ya. Iya kan? Iya, sisa 4. 4-nya punya siapa? 4-nya itu punya si ClF3. Oke. ClF3. Nah, 2-nya lagi punya si Cl. Oke. Loh, Pak, ini mah nggak oktet gitu, malah lebih. Oh iya benar, ini lebih. Kalau kita hitung di Cl itu ada ini 2 PeB berarti 4, ini 1 tunggal 6, 8, 10. Wah, ini ada 10. Oh, ternyata ini baru ya bagi kalian. Nih, struktur ClF3 ini menyalahi aturan oktet. Aturan oktet. Apakah dia stabil? Tapi dia stabil. Kayak gitu. Kalau stabil, it's okay, nggak apa menyalahi aturan oktet juga ya. Oke. Selanjutnya kita cek PEI dan PEB-nya. Oke. PEI-nya ada berapa? 1, 2, 3. Ada 3. PEB-nya ada berapa? Ada 2. 1, 2. Oke. Ada 2. Oh, berarti total domainnya berapa ini? Total domain itu ada 3 tambah 2 itu 5. Kita cek yang total domainnya 5 ini dengan rincian punya PEI 3 dan PEB-nya 2. PEI 3, PEB 2. Oke. Tipenya X3E2, bentuknya T. AX3E2 bentuk T. Nah, bentuk molekulnya T, bentuk T. Bentuk molekulnya itu bentuk T. Bagaimana struktur 3 dimensinya? Mari kita lihat. Oke. Ini kenapa ya? Oke. Nah, bentuk T ini T-nya agak kebalik, saya lupa balikin ya. Ini bentuk T. Oke. Ini berarti tadi AX3E2, geometri molekulnya bentuk T. Oke. Next, kita punya BRF5. Oke. BRF5. BR itu 7, F itu 7 juga. Oke, ada 5. 7 kali 5 35. Oke. 35. Totalnya berarti ini berapa? 42 ya. Oke. Bagaimana, siapa yang jadi atom pusat? Oh, udah jelas sih BR. Ini dari rumusnya aja pasti ini menyalahi aturan oktet. Oke. Nah, itu seperti ini ya. F
F-nya 5. Berarti 1, 2, 3, 4, 5. Oke. Berarti ini kan sudah 5, udah kepake 10 kan. 10 berarti tinggal 32 kan. Oke. Masing-masing F itu punya 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30. Oke. Oke. Ini F-nya 5, bentar. Berarti, nah di sini berarti BR-nya itu punya PI berapa? Oke. Punya PI berapa? Punya PI 5. Apakah dia punya PEB? Punya PEB tidak? Tidak. 0. Berarti domain totalnya itu, domainnya itu dia 5. 5, 0. Mari kita cek. 5, 0. 5, 0. Oke. Berarti ini 5, ini 0. Oh, dia X5 trigonal bipiramida. Bentuknya seperti apa? Nah, kayak gini ya. Trigonal bipiramida. Ininya itu AX5, ini trigonal bipiramida. Oke. Kayak gitu ya. Oke. Nah, jika kalian belum mengerti silahkan ulangi videonya. Jika masih belum mengerti, tanyakan saya langsung. Silahkan kerjakan soal berikut ini. 3 doang ya. C4, SO2 dan SF4. Oke. Selamat mengerjakan. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.